Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Muntaroh dari kelas MN18I, dosen pengampu Ibu Juli Yuliawati SEMM dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya akan menjelaskan tentang stres kerja. Nah, stres kerja itu bagian dari mata kuliah di semester 6 genap yang berjudul tentang stres kerja serta hubungannya dengan kinerja karyawan berdasarkan gender. Menurut saya, studi pada karyawan PT Mitra Metal Perkasa. Selanjutnya, ada konsep stres kerja, suatu kondisi. Konsep yang stres kerja itu perasaan yang mempengaruhi emosi, pikiran, proses pikiran, kondisi fisik karyawan pada PT Mitra Metal Perkasa. Nah, ketika dia melaksanakan pekerjaannya. Nah, dari konsep tersebut, stres kerja kemudian dijabarkan menjadi beberapa variabel. Ada 4 variabel. Yang pertama itu ada peran individu dalam organisasi, yang kedua ada tuntutan organisasi, yang ketiga ada hubungan dalam organisasi, yang keempat itu ada faktor luar organisasi. Yang pertama, peran individu dalam organisasi, self or role distance, yaitu ketika peran yang ditugaskan pada seseorang bertentangan dengan konsep diri orang tersebut. Selanjutnya ada role expectation conflict, itu adanya stres karena harapan yang berbeda dari orang lain seperti atasan, rekan kerja, atau bawahan terhadap peran yang dimiliki. Intinya tidak sesuai dengan ekspektasi atau yang kita harapkan. Selanjutnya itu ada ambiguitas peran, yaitu karyawan merasa tidak adanya kejelasan harapan berkaitan dengan peran yang ditugaskan kepadanya. Contohnya itu atasan memberi pekerjaan tapi kurang jelas dalam menjelaskan pekerjaan tersebut. Yang kedua ada tuntutan tugas. Tuntutan tugas itu ada role overload, personal inadequacy, serta resource inadequacy. Role overload itu karyawan merasa bahwa terlalu banyak harapan dari pihak lain terhadap peran dalam dirinya. Yang kedua itu ada personal inadequacy, itu ketika seseorang merasa bahwa dia tidak memiliki keterampilan atau keahlian yang baik untuk melaksanakan fungsi serta peran yang diharapkan kepada dirinya. Selanjutnya itu ada resource inadequacy, yaitu stres yang terjadi karena karyawan tersebut merasa tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan peran tugas kepada dirinya. Yang ketiga ada hubungan dalam organisasi. Itu ada 2, role isolation dan role erosion. Role isolation itu stres yang terjadi karena adanya jarak psikolog antara peran seorang karyawan dengan peran karyawan lainnya dalam suatu peran tertentu yang sama. Yang kedua itu ada role erosion, yaitu stres yang terjadi karena karyawan merasa bahwa beberapa fungsi peran yang seharusnya dimiliki tetapi diberikan kepada orang lain atau dilakukan oleh orang lain. Yang keempat ada faktor luar organisasi, yaitu inter-role distance, perasaan adanya konflik antara peran organisasional atau yang di tempat kerja tersebut dengan peran di luar organisasi. Kecakapan individu untuk diukur menggunakan role stagnation atau role
stagnation itu perasaan mandek dalam peran yang sama. Selanjutnya ada kinerja karyawan, yaitu hasil kerja yang dicapai karyawan PT Mitra Metal Perkasa dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Ada tiga berdasarkan kuantitasnya, ada kualitas pekerjaan yang dihasilkan, dan ketepatan waktunya. Nah, diukurnya itu kuantitas menurutnya berapa yang dihasilkan oleh karyawan itu semacam kalau semisal dia operator berarti kuantiti banyak yang dihasilkan produknya, tetapi kalau yang di office berapa dia mencapai target yang sudah ditetapkan oleh jobdesk-jobdesknya mereka. Kualitasnya itu ya bagus atau tidaknya. Nah, yang ketiga itu ada ketepatan waktu, target atau tidak, semisal dia kerjaan di office schedule-nya dia itu target atau tidak, tapi kalau yang diproduksi dia itu mencapai target produksi atau tidak. Nah, yang ketiga itu ada hubungan peran individu dalam organisasi dengan kinerja karyawan. Berdasarkan hasil analisa yang saya dapatkan, tuntutan tugas dengan kinerja karyawan berdasarkan gender untuk karyawan, pria tidak memiliki hubungan yang signifikan, sementara karyawan wanita memiliki hubungan yang signifikan. Seseorang dengan menerima tuntutan tugas yang tinggi itu dapat menimbulkan kemauan yang keras untuk mau mengerjakan sesuatu kegiatan yang menjadi kewajibannya, bahkan tidak segan melaksanakan tugas di luar perannya. Nah, tuntutan tugas yang keras dan berat itu menimbulkan beban kerja mereka. Namun, beban kerja itu tidak selamanya mengganggu aktivitas seseorang. Bahkan ada yang memacu kinerjanya dan pada akhirnya dapat menimbulkan kepuasan, dapat menimbulkan komitmen terhadap organisasi yang maksimal. Selanjutnya ada keempat, dalam organisasi dengan kinerja karyawan. Nah, organisasi itu berdasarkan hasil analisanya, hubungan dalam organisasi terhadap kinerja karyawan berdasarkan gender memiliki hubungan yang tidak signifikan. Hubungan kerja yang tidak baik terungkap dalam gejala-gejala adanya kepercayaan yang rendah, taraf pemberian support yang rendah, dan minat yang rendah dalam pemecahan masalah dalam organisasi. Ketidakpercayaan secara positif berhubungan dengan ambiguitas peran yang tinggi. Nah, yang mengarah ke komunikasi antar pribadi yang tidak sesuai antara para karyawan dan ketegangan psikologikal dalam bentuk kepuasan pekerjaan yang rendah, penurunan dari kondisi kesehatan, rasa yang diancam oleh atasan dan rekan kerjanya. Selanjutnya ada hubungan faktor luar organisasi dengan kinerja karyawan. Nah, berdasarkan hasil analisa dan faktor luar organisasi, kinerja karyawan berdasarkan gendernya memiliki hubungan yang signifikan. Nah, kategori pembangkitan stres potensial ini mencakup segala unsur kehidupan berdasarkan interaksi pada peristiwa kehidupan yang kerja dalam satu organisasi, memiliki memberikan tekanan pada individu, isu tentang keluarga, krisis kehidupan, serta kesulitan keuangan, meyakini pribadi dan organisasi yang bertentangan pada konflik antara tuntutan kerja dan tuntutan perusahaan. Semua itu merupakan tekanan pada individu, pekerjaannya mempunyai dampak pada kehidupan keluarga dan pribadi. Nah, bentuk perilaku yang stres kerja itu hasilnya dari interaksi situasi dengan individuanya, mencakup ciri kepribadian yang khusus dan pola perilaku didasarkan pada sikap, kebutuhan, nilai-nilai, pengalaman lalu, keadaan kehidupan, kecakapan antara intelijensi, pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran. Kata lain itu, faktor dalam individu berfungsi sebagai faktor pengubah antara rangsang di lingkungan yang merupakan pembangkit stres potensial dengan individu. Faktor pengubah ini menentukan bagaimana dalam kenyataan individu bereaksi dalam kinerja.